guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ Miss Catherine di MC channel ini tentunya. Dan sekarang guys, aku bawa talent nih ya kan. Talent dari salah satu duo cabe yang kemarin kita ke pasar. Dan di sini guys, aku sebutkan aja benang merahnya untuk pertama. Jadi Mbak ini nanti kita perkenalkan, tapi aku sebutkan garis merahnya. Mbak ini pernah menjadi pelakor selama 2 tahun ya kan. Oke, kita perkenalkan dulu Mbak, silahkan. Halo, nama saya Berli. Saya personil 2 cabe. 2 cabe ya. Terus asalnya dari mana? Asalnya dari, sebutkan aja. Dari Pangandaran. Anak pantai nih. Sombong amat. Oh gitu, oke. Terus umurnya berapa sekarang? Aku sekarang umur 22 tahun. Sebentar lagi mau 23. Jadi yang mau nge-gift DM aja langsung ya. Oke. Terus kalau boleh tahu Mbak Berlin 23 kan? Ya. Mau 23 ya. Nah, zaman sekarang kan banyak ini nih banyak banyak yang udah baru umur belasan tahun aja tuh udah ada yang menikah. Nah, Mbak Berlin pernah menikah nggak? Alhamdulillah belum. Okay. Kalau menikah belum. Oh, belum menikah belum ya. Iya. Terus Mbak Berlin dari berapa bersaudara ini? Dari 2. Dari 2 bersaudara ya. Jadi saya anak pertama, saya punya adik laki-laki. Punya adik laki-laki, oke. Jadi guys, kalau misalnya kalian bilang seperti apa gitu ya, ini kan kita membicarakan masa lalu yang udah berlalu ya. Jadi ya siapa tahu bisa menjadi pelajaran untuk kalian, atau bisa kalian bisa mengambil hikmahnya seperti itu. Nah ini dari awal kan konten Miss Catherine ini nggak pernah konten yang settingan lah, atau misalnya settingan atau sesuatu yang bohong seperti itu. Nah sebenarnya Mbak Berlin ini kan aku kan udah kenal dia agak lama, cuman dia baru sekarang siap untuk menceritakan kisah nyatanya. Oke, bisa diceritakan nggak awal mulanya seperti apa, di umur berapa atau di tahun berapa, dan bener-bener awal dan detailnya tuh kayak gimana gitu? Jadi aku pertama kali di umur 20 mau nginjak ke 21 tahun ya. Berarti baru ya? Iya, baru. Sebelumnya pernah pacaran nggak? Pernah dong. Oh, tapi nggak sama suami orang? Enggak. Itu normal relationship aja. Jadi kayak pacarannya sama yang lajang-lajang juga gitu. Kalau misalnya sama maksudnya agak-agak kan kalau cewek tuh kalau misalnya sakit hati terus curhat kayak gitu kan bisa berbelok ya, maksudnya karena cewek tuh beda sama cowok yang benar-benar nggak bisa gitu. Kalau cewek tuh bisa gitu setelah aku analisa. Nah, Berli pernah nggak? Belok. Alhamdulillah enggak. Oke. Normal guys. Masih normal. Lalu gimana tadi? Lanjutin lagi. Jadi pas umur aku udah 21 tahun, awal banget aku nginjak umur 21 tahun, aku dulu suka banget sama yang namanya bernyanyi. Oh iya. Nyanyi lah ya, kayak sama teman-teman kerja, bernyanyi. Saya dulu suka banget sama yang namanya karaoke, tapi bukan menjadi kayak LC atau misalkan pemandu lagu, bukan, tapi kayak kita karaoke buat seneng-seneng aja nih, misalkan pulang kerja kan capek, kita cari hiburan, jadi nggak langsung balik. Tapi ngomong-ngomong kemarin lihat di statusnya pernah ngeband juga ya? Iya. Punya grup? Punya grup. Itu di umur berapa? Itu baru aja ini di umur 22. Di umur 22. Jadi itu setelah kejadian itu. Pokoknya pas sebelum corona aku ngeband itu di Oktober. Lanjut dulu yang tadi. Nah, habis gitu aku sama teman-teman aku ke tempat nyanyi gitulah ya. Tapi bukan untuk cari uang ya, tapi buang uang. Lalu ketemulah. Jadi awalnya itu kita cuma buat senang-senang, kayak itu main aja. Lebih tepatnya kesana berapa orang pada saat mau Banyak kan. Aku sekitar 12 orang. 12 orang. Iya, Oke, jadi visualisasinya jelas gitu penontonnya. Nah, terus dia itu berarti tamu di karaoke itu juga gitu. Iya, kayak jadi aku bukan punya yang kerja di situ. Bukan. Dia cowok kan. Bukan, maksud aku tuh bukan yang kerja di karaoke itu, bukan pegawai gitu. Oh, berarti
kamu punya, jadi di antara 12 orang ini dia adalah teman di salah satu teman kamu Iya, 12 orang iya. ini. Oke, lalu Nah terus kayak dia minta nomor handphone aku melalui teman umur aku. berapa tuh dianya? Dia sekitar umur 30 tahun. 30 tahun. Iya, 30 tahun. lalu? Nah, dia minta nomor aku lewat temen aku. Jadi nggak lewat aku langsung ya. Tiba-tiba dia WhatsApp di mana. Terus dia kayak Di mananya ngajakin tuh setelah berapa lama setelahnya? satu hari setelah kita main gitu, setelah kita tapi nyanyi. berarti kamu sempet karaoke bareng sama dia dong? Iya, jadi malam misalkan Tapi ya. mengalami hal so sweet nggak sih di malam itu? Enggak, karena Enggak. kita memang belum kenal. Kita baru belum pertama kenal. kali ketemu. Oh, baru tukeran-tukeran nomor handphone doang gitu. Nggak tukeran sih. Gimana? Jadi kesannya bukan, kan kalau misalkan tukeran berarti dia minta secara langsung ke aku kan. Dia ngasih nomor ke aku ngasih nomor ke dia. Kalau itu enggak. Jadi kayak dia minta nomor aku melalui temen aku. Oh, oke. Gitu. Jadi Hmm. lalu di besoknya dia nge-WhatsApp ke aku kayak di mana. Berarti kamu nggak tahu dong dia siapa gitu? Iya, aku nggak tahu dia sebelumnya siapa. Terus aku nanya ke temen aku, ini siapa? Oh, ini temennya temen aku gitu. Yang kemarin gitu. Yang kemarin. Berlanjutlah dia kayak ngajak main, ngajak makan, kayak gitu-gitu. Kemana tuh? Makan-makan aja ke resto atau ke kafe-kafe gitu, ngopi. Oke. Awalnya Tapi santai. kamu belum tahu status dia? Udah, Udah. aku udah tahu. Kok bisa taunya kapan? Aku lebih baik ini loh, kalau menjalin hubungan, misalkan Nah, taunya tuh pada saat nanyain ke teman kamu atau curhatan? karena di gini loh, chat ibaratnya awal? gini ya. Sorry, bukan berarti aku kayak ngejudge orang, dia tampangnya tua, enggak ya sama sekali. Tapi udah kelihatan aja kalau misalkan ini tuh orang udah punya istri, ini Tapi orang kamu udah punya. berarti mengira-ngira dong kalau kayak gitu? Iya. Awalnya mengira-ngira. Nah, terus aku memastikan ke teman aku, dia tuh udah oke. punya istri belum? Udah, katanya Oh, gitu. gitu. Jadi aku udah Terus? tahu dia udah punya istri, artinya dia udah menikah gitu. Nah, terus Tapi dia ngajak. kamu tuh waktu pas tahu dia udah punya istri, kenapa kamu masih mau lanjut? Karena niatnya aku pertama senang-senang. Ngerti nggak? senang-senang. Kayak gini loh, misalkan aku pulang kerja ada Just for fun aja Iya, gitu just ya? for fun untuk aja, gitu. hiburan Buat have fun gitu ya? aja, kayak makan ada temen. Oh juga pas pertama kali makan kita nggak berdua. Jadi si cowok itu bawa temennya, aku pun bawa temen aku yang kemarin gitu loh. Oke. Jadi gitu, jadi ini teman satu, ini teman, jadi kita berempat gitu. Oke, terus? Nah, habis itu kita makan, terus kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Dan dari awal pun aku udah tahu kalau misalkan dia udah punya istri. Oke, lalu? Jadi kayak, tapi mending kayak gitu loh. Jadi aku nggak merasa ditipu, guys. Iya. Nah, terus udah mulai perkenalan makin deket gitu kan, makin lama maksudnya. Berarti kamu belum ada perasaan yang benar-benar saat itu Nggak sama ya? sekali. Aku selamat buat hiburan gua doang gitu ya? Iya, buat main-main doang lah gitu Oke, kan. lalu? Nah, itu niat jelek aku guys dulu. Dan nggak boleh kalian wajar lah, maksudnya karena kan itu banyak terjadi ya. Oke, lalu? Tapi untuk aku sekarang ya udah tobat. Jangan ngelakuin hal-hal yang menurut kalian udahlah di awal doang just have fun gitu. Karena sesuatu nanti dia akan pintu berproses gitu ya, memulai iya gitu kayak ya. gitu. Jadi jangan coba-coba ya. Terus? Nah abis gitu kayak makin berlanjut, makin lama orang makin kenal kan. Kayak aku sama kakak misalkan ngobrol kayak makin kenal, makin tahu sifatnya. Bisa mendalam gitu ya. Dia ceritain ini itu dan akhirnya kayak, dan kalian jangan sampai ketipu sama laki-laki yang ngomong rumah tangga aku lagi nggak baik, jangan sampai. Emang dia? Iya, demi Tuhan kayak gitu aja. Itu ngomongnya kapan? Dia udah lama, udah lama kenal aku. Maksudnya kayak Udah berapa lama hubungan tuh? udah masuk ke 6 bulan lah. 6 bulan. 5 bulan. Tapi 6 bulan. pada saat kamu dengan dia tuh ada komitmen atau kata jadian atau ngalir gitu Enggak, aja? ngalir gitu aja. Oh, Kita ngalir nggak ada gitu kayak, ya udah kamu mau jadi pacar aku nggak ada kata-kata kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan setelah 6 bulan kamu mengalami dalamnya perasaan itu, terus dia melontarkan itu rumah tangga aku lagi nggak baik. Jadi awalnya kayak curhat-curhat gitu loh kan. Dia curhat sama aku curhat so kayak kerjaan aku kayak gini, aku mau ganti kerjaan. Ada nggak sih yang lebih bagus apa gitu. Terus dia cerita juga ke aku kayak tentang kerjaannya. Nah terus tiba-tiba dia cerita tentang kalau misalkan aku lagi nggak baik nih hubungannya sama istri kayak gitu kan. Enggak, kenapa dia harus menceritakan seperti itu? Biar aku respect. Ngerti nggak? Namanya laki-laki. Gitu, nah ya. jadi kayak dalam aku gitu jadi ya. punya jalan nih buat masuk ke rumah tangga dia gitu, ngerti nggak? Kalau misalkan keluarganya lagi baik-baik aja nggak mungkin dong, kayak kecuali memang niatnya melaporin ya. Karena aku dari awalnya juga niatnya cuma buat senang-senang aja gitu kayak
makan, ibaratnya gitu lah, makan gratis, jalan-jalan gratis, ngopi gratis gitu awalnya kan. Nah habis gitu dia cerita tentang keluarganya dia, lagi nggak baik, lagi ini itu. Makin dekat lah kita, makin dekat, ya makin dekat. Itu setelah berapa lama itu? Apanya? Yang makin dekat itu setelah berapa lama? Udah mau hampir jalan 1 tahun. Mau jalan 1 tahun? Mau jalan 1 tahun. Jadi kamu masih nyaman-nyaman aja, nggak ada problem sama sekali? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi sorry, aku mau tanya, pada saat kamu menjalani dengan dia, kamu ada nggak sih? Bentar, kamu berarti mulai mendalam jatuh cinta sama dianya itu setelah berapa lama? Setelah di hubungan ke 8 ke 9 bulanan. 8 ke 9 bulanan. Emang selama itu kamu bisa bisa timbul perasaan cinta yang sebenarnya? Karena aku orangnya gampang adaptasi buat jadi teman, tapi susah buat jadi pacar. Wow. Jadi kalau misalkan aku awalnya nggak kenal nih sama kakak, tapi aku mau temenan sama kakak, aku bisa aja dalam waktu 1 hari atau misalkan 2 jam, 1 jam, aku bisa jadi teman kakak. Adaptasi aku gampang. Tapi kalau untuk jadi pacar atau punya hubungan pacaran sama aku itu lama. Apa yang membuat kamu tuh jadi jatuh cinta sama dia? Apa perlakuan apa yang dari dia itu yang bisa bikin kamu jatuh cinta itu apa gitu? Coba bisa kamu jabarkan nggak? Lebih ke kayak dia perhatiannya di hal-hal kecil sih ya, kayak lagi sakit dia ngurusin, dia ke dokter atau apa. Sebenarnya ada sih temen-temen aku yang lebih perhatian, tapi mungkin karena aku sebelumnya memang udah lama nggak pacaran. Gitu. Jadi terus ada ini nggak sih, ada bulanan kah atau apa nih ya sama nih ke kamu gitu dari dia? Iya ada, pasti ada. Iya. Okay. Nah awalnya aku ngedeketin dia karena money. Oke. Tapi berlanjut jadi ke cinta. Nah oke. Lalu aku mau tanya, pada saat kamu udah mulai ada perasaan yang sebenarnya sama dia, kamu ada nggak perasaan kayak iba sama istrinya atau mikirin ada lah. Perasaan istrinya gitu? Ada. Nah itu masih dicerita si cowok kamu yang lagi berantem itu gitu? Pada saat kamu berpikir seperti itu? Iya, jadi kayak misalkan dia lagi cerita istrinya gini misalkan gitu ya. Terus aku kadang nasehatin dia gitu loh. Jadi aku nggak, misalkan tapi ya. Cemburu nggak sih? Kalau rasa cemburu ada, tapi tidak melebihi yang kayak maksudnya yang over gitu. Nggak terlalu cemburu banget, enggak. Jadi kayak cemburu sebatas wajar aja, kayak ih kok dia nyeritain istrinya ya, padahal kan gue juga sama nih cewek. Tapi memang akunya juga harus tahu diri. Akunya harus tahu diri. Pertama aku harus tahu diri karena posisinya aku di mana nih sekarang. Oke. Ada perasaan kamu pengen menikah juga nggak sih dengan dia? Ada. Jujur, ada. tapi denger Kak, dibalik aku pengen nikah sama dia, aku nggak pernah nyuruh dia buat nyerahin istrinya. Berarti kamu bersedia untuk menjadi yang kedua? Bersedia. Cucok. Itu dulu ya, itu dulu. Dan aku nggak sebodoh sekarang. Nggak sebodoh dulu, aku udah pinter sekarang. Oke. Dulu aku sempet kayak gitu. Sempet? Iya, sampai ngedesak dia. Ngedesak gimana? Ngedesak dia tuh bukan dalam artian suruh nyerahin ya. Jadi kayak kalau misalkan kamu mau lanjut sama aku, ayo dong nikahin aku gitu, ibaratnya gitu. Istrinya ada tahu nggak? Enggak lah. Enggak, soalnya. Tapi istrinya udah sempet curiga sama aku, udah pernah nelpon juga. Oh gitu. Terus nelponnya gimana maksudnya? Dia nelpon, kayak aku memang orangnya nggak bisa ngejawab telepon dari nomor baru, nggak biasa gitu. Kalau misalkan nomornya nggak aku save, nggak aku angkat. Takutnya kredit lah. Kredit apa nih? Iya, kredit orang lagi siapa nih? Terus aku biarin sampai dia tak terjawab gitu kan. Nah pas gitu, ini kok nomornya siapa? Nggak aku save. Tapi pas aku lihat foto profilnya, wah ini nih, ini danger nih kan. Terus aku langsung inisiatif, ini gimana caranya? Aku langsung minta bantuan ke teman cowok aku. Maksudnya kan aku temenannya lebih banyak ke cowok-cowok ya daripada cewek karena lebih asik. Terus aku bilang ke teman aku, tolong angkatin telepon. Tolong aku angkatin telepon. Jadi pura-pura jadi cowok kamu. Iya kayak gitu. Jadi kayak misalkan pas dia nelpon kayak jadi cowok, dia jadi nggak curiga gitu. Jadi disangkanya nomor ini cowok, bukan pura-pura jadi cowok kamu. Bukan, tapi ya, karena kontak aku di handphone dia tuh namanya cowok, nggak mungkin dong namanya cewek. Jadi kan ada foto WhatsApp. Foto WhatsApp aku dulu jarang pakai foto sendiri. Dulu kayak aku nggak tahu, orang-orang galau nggak sering ngehapus foto profil WhatsApp kayak gitu tuh aku. Tapi lalu terus berlanjut lah sampai lama, udah setahun lebih nih ya. Kayak aku sumpah ini hubungan paling lama aku sampai 2 tahun ya. Iya. Emang sebelumnya paling lama berapa lama? 6 bulan. 6 bulan doang. Iya, 6 bulan doang aku pacaran.
Jarang bertahan lama karena aku orangnya kemudian. Oke, itu 1 tahun ya. Terus kamu berarti semakin ngedesak si cowok kamu untuk nikahin kamu. Kayak kalau misalkan memang mau serius, ya udah nikah. Kasarnya gini loh, namanya perempuan, apalagi di umur aku yang udah nginjek ke 22 tahun ya. Bagi perempuan 22 tahun itu, apalagi aku yang tinggalnya bukan di kota besar kayak Jakarta, itu udah tua, ngerti nggak? Kayak orang-orang memandangnya, kamu tuh udah nginjek 20 kok belum nikah, nah ibaratnya gitu kan. Jadi kayak, kamu kapan mau nikahin aku gitu? Kalau misalkan kamu gak mau nikahin aku, jangan berlanjut nih hubungan kayak gitu. Itu desakan itu tuh sering terjadi di setelah 1 tahun hubungan ya? Iya, udah sering terjadi. Oke, terus sampai akhirnya dia ngomong kayak ya udah aku persiapin dulu. Jadi dia mengiming-iming, ya udah aku persiapin dulu ini. Tapi udah berjalan makin lama. Gak ada penjelasan. Setelah berapa lama lagi itu dari 1 tahun? Dari kayak 3 bulan, 4 bulan, 5 berarti bulan itu berjalan. Terus aku kayak ngedesak. 1 tahun berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Iya, jadi kayak kan 1 tahun itu kan 12 bulan ya. 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan itu aku terus ngedesak dia. Tapi alasan dia kayak namanya orang menikah, nggak mungkin dong sekarang kita tiba-tiba nikah. Kamu itu harus ada persiapan materi kayak gini. Apalagi ibaratnya dia kan nanti kalau misalkan nikahin aku berarti udah punya istri dong. Berarti punya 2 tanggung jawab. Istrinya aja belum dikasih tahu gimana mau persiapan. Nah iya, gitu. Jadi habis itu dia ngajak nikah siri. Iya, terus habis itu dia ngajak nikah siri. Tapi aku mikirnya kayak kalau nikah siri jatuhnya rugi di perempuan. Kalau nikah siri menurut aku rugi di perempuan karena kenapa? Kalau misalkan amit-amit ya, kalian nikah siri, terus kalian punya anak, cerai, anaknya bukan tanggung jawab bapaknya. Nggak bisa dia dikasih wajib nafkah. Tapi kalau misalkan kalau nikah siri kayak gitu. Kalau nikah siri, kecuali kalau misalkan kalian nikah resmi terus kalian cerai, anak itu masih wajib dinafkahin papahnya. Tapi kalau misalkan kalian nikah siri, kalian cerai, anak kalian nggak wajib dikasih nafkah sama bapaknya gitu, sama mantan suaminya. Oke. Jadi sebenarnya wawasan aku tuh udah luas, cuma aku bodoh aja. Oke, tapi pada saat itu kamu, bentar dulu guys ya. Pada saat itu kamu tuh siap kalaupun misalnya dinikahin siri, siap nggak? Pernah ada nggak omongan seperti itu? Aku pernah sampai kayak karena saking gini ya, bukan lebih ke cinta sih, lebih ke nyaman. Nah, yang bahaya itu ada 3 fase, bukan 3 fase sih. Jadi kayak kalian bakalan ada di fase bahaya. Jadi misalkan PDKT nggak bahaya, namanya orang PDKT bisa ghosting kapan aja. Bahaya gimana sih maksudnya? Gini loh, dari PDKT kita berjalan ke cinta. Cinta masih bisa dibuang, tapi kalau udah ada rasa nyaman, itu udah bahaya. Udah red zone ya. Apalagi sama suami orang gitu. Jadi kayak susah aja lepasnya gitu. Terus berarti pada saat itu tuh kamu udah mantap untuk bener-bener untuk nikah siri itu setelah berapa bulan tadi? Aku siap dinikahin siri 4 bulan sebelum kita bubar. Berarti di bulan keberapa tuh tadi? 1 tahun berapa bulan? 1 tahun berapa bulan ya? Coba hitungin. Bentar deh. Emang hubungan kamu berapa bulan? Berapa 1 tahun berapa? Gak sampai 2 tahun sih, kayak cuma sampai 18 bulan lah. Gak sampai 2 tahun banget ya. Tapi kalau di totalin ya hampir 2 tahun kan. Oke, berarti ke bulan ke berapa ya? Apa? Ke 20 bulan. 15 bulan ya. Oke. Pak kameramennya langsung berarti kamu kayak mematahkan keinginan kamu, udahlah nggak dinikahin resmi, nikah siri. Padahal kamu udah tahu ya nikah siri itu kayak gimana gitu. Saking cinta. Bukan cinta aku bilang, saking nyamannya. Namanya orang udah sayang, udah nyaman. Beda cinta dong. Beda, jatuhnya beda loh. Cinta sama sayang tuh beda. Kalau misalkan cinta, kita nggak sayang, bisa dibuang kapan aja. Secinta-cintanya kamu, kalau nggak sayang, kalau nggak nyaman, bisa dibuang. Tapi kalau kamu udah nggak nyaman, cinta udah hilang. Tapi tetap dinyaman sama sayang itu. Tapi kamu selama hubungan selama itu, kamu pernah berantem sampai parah nggak sih? Kayak Pernah. Kayak gimana parahnya? Kayak pas aku lagi jalan ya, terus aku kayak wah udah nafsu banget nih, udah kesel sampai aku bilang berhentiin mobil nih. Karena apa itu? Kenapa? Banyak lah permasalahan kita, dari hal sepele sampai hal gede. Sampai aku tahu nggak guys, korban handphone 1 kebelah jadi 2, kubanting. Handphone sendiri kubanting, saking gedenya marah aku dulu.
Karena apa, cemburu? Karena apa waktu itu? Enggak sih, bukan. Jadi kita jarang sering berantem karena hal sepele kayak, kok kamu apa ya, kayak ganjen ibaratnya ganjen ke cewek lain ya. Ada lah pasti perasaan. Tapi kamu nggak peka ya dengan keadaan itu ya? Iya, makanya. Bagus, cantik Anda. Cantik. Lalu habis gitu ganjennya apa nih yang kamu ketahui, emang nggak dia cacetan gitu? Apa? Atau yang bikin kamu marah itu? Kakak tahu nggak, pernah nggak ada di posisi gini ya? Kakak mau makan sama pacar kakak. Terus dia bilang gini, kita mau ketemu sama temennya yang cowok. Terus si teman cowoknya itu bawa cewek. Nah si ceweknya itu ternyata suka sama pacar kakak. Gimana rasanya? Kesel kan pasti. Cecetan gitu. Dia sebelumnya udah cecetan, udah kenal. Mereka memang sudah berteman, tapi di balik pertemanan itu yang salah. Maksudnya ya kayak aku lah, ibaratnya salah gitu. Yang tadinya niatnya mau have fun aja ternyata jadi salah. Oh ada rasa cemburu di situ. Dan terus dibanting handphone bodoh sendiri, diganti lah sama dia. Karena aku butuh handphone, aku kerja. Oke, kalau boleh tahu apa namanya keadaan finansial dia itu, oke, kita apa nih bikin nominal deh. Ya. Dia 1 bulan bisa kena berapa? Jadi bisa biar tahu ukuran masyarakat apa nih penonton itu bisa mengukur gitu. Oh, oke. Enggak, kalau aku dulu bukan dikasih jatah bulanan. Enggak, tapi penghasilan dia ini pasti penghasilan. Kalau penghasilan dia nggak tentu sih, karena dia udah punya apa namanya? Ibaratnya perusahaan sendiri lah, punya sendiri. Punya di bidang apa tuh, Mbak? Di bidang makanan. Oh, di bidang makanan. Oke. Pantesan Mbaknya pengen dinikahin ya? Enggak, bukan gitu. Bukan karena dia kaya loh. Malah sampai aku ngomong gini, apa namanya? Kamu kalau misalkan dalam keadaan miskin, ibaratnya ya, kamu kalau misalkan dalam keadaan miskin, datang ke aku terima, asal kamu single. Ngerti gak? Kalau misalkan kamu single, terus kamu tiba-tiba pengen nikahin aku, ngelamar aku dalam keadaan miskin, it's okay, aku terima. Tapi kalau misalkan kamu udah miskin, punya istri, mau nikah sama aku, ya itu salah. Gimana? Ngehidupin keluarganya aja susah, apalagi ngehidupin aku nanti. Aku bukan matre ya, tapi realistis, lebih ke realistis. Setelah kamu mendesak untuk nikah siri itu, apa yang terjadi? Di titik itu kayak apa ya? Makin ini aja, dia makin mungkin nggak tahu di belakang aku mempersiapkan untuk nikah atau gimana. Emang kelihatan persiapannya sama kamu? Iya. Apa? Kayak ke teman-teman aku beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Beli apa? Kayak beli furniture gitu. Kayak benar itu teh? I don't know. Itu kamu tahunya dari mana? Dari temanku. Dia bilang, tapi kalau misalkan dari temanku berarti temanku udah gak bohong dong, gak mungkin bohong. Apa kata teman kamu katanya? Katanya sebenarnya dia tuh udah persiapan gini, tapi itu ngomongnya setelah kita bubar. Jadi teman aku bilang katanya pas kamu hubungan sebenarnya dia udah beli ini, udah persiapan ini. Aku bilang ya ngapain sekarang persiapan? Toh hubungan kita pun udah bubar kan. Dan itu akhirnya tahu nggak aku bubar? H-1 hari raya kemarin. H-1 hari raya. Hari raya Idul Fitri. Aku kenapa? Bubarkan. Dari H-1 itu, aku tuh sebenarnya dari sebelumnya udah beberapa bulan sebelum aku memutuskan kayak udah hubungan ini udah nggak benar. Maksudnya kayak ngerugiin diri aku sendiri loh. Ibaratnya gini, aku ada orang yang mau serius sama aku, tapi karena ada dia, aku nikah sama orang enggak, sama dia dinikahin enggak gitu, ngerti nggak? Oh, kamu baru berpikir di situ? Iya. Karena kejadian apa? Pasti kan ada triggernya dong gitu. Enggak, aku lihat temen-temen aku. Oh, karena lihat teman-teman kamu. Kayak teman-teman aku udah ada yang nikah. Terus teman-teman aku juga pernah ngalamin hal yang sama kayak aku di posisi aku kayak gitu. Jadi kayak berarti ke bawah suasana teman-teman lah ya. Iya. Oke. Doktrin juga sama teman-teman. Emang teman-teman bilang apa katanya? Ya pastilah namanya teman-teman nasehatin yang baik dong. Kayak emang mau gitu terus ya sampai kapan katanya gitu. Kasihan loh ke diri kamu sendiri kayak dinikahin sama orang enggak, sama dia pun enggak, rugi di kamunya katanya dia. Terus aku mikir juga di situ, tapi kadang nurutin ego kayak ya udahlah nanti juga sejalannya aja gitu, ibaratnya gitu. Sejalannya aja, tapi ternyata makin sini aku pikirin kayak bener ya, nggak bisa diginiin, maksudnya nggak bisa berjalan kayak gini terus. Akhirnya aku mikir semalaman ya, sampai besoknya, sampai hari raya aku nggak tidur. Terus. Jadi aku itu berarti belum berseteru ya?
Belum. Jadi cuma kayak aku ngomong aku membubarkan hubungan pun bahasanya halus, baik-baik. Jadi kayak aku nggak mau ada dendam. Lalu sampai besok terus terusin lagi kayak gitu. Ya, kayak pas aku bisa tidur tuh kamu. Pas aku ngechat dia, ngobrol sekitar jam berapa itu? Jam setengah 11, jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya, jam 11 malam aku ngechat dia. Jam 11 apa jam berapa ya? Pokoknya itu sampai jam berapa? Lupa lagi aku. Udah aku hapus chattingannya. Oke, ya. Kira-kira aja. Kayaknya maksudnya kira-kiranya gini isi chattingannya kayak aku udah nggak bisa ya lanjutin hubungan ini karena ya udah aku jelasin tadinya kayak kamu pun nggak ngasih kepastian ke aku gitu. Ibaratnya orang yang tadinya mau bukan pacaran lah, ibaratnya mau serius sama aku pun jadi kayak ngeliat Berlinya juga udah punya pacar gitu. Jadi mereka juga mundur. Padahal aku pun sama dia nggak ada kejelasan. Jadi ibaratnya dia mau masuk ke rumah aku udah tapi ada orang gitu. Bukan. Jadi ibaratnya si cowok ini ya, si cowok yang kemarin. Jadi kayak ibaratnya dia diem di depan pintu rumah aku. Iya benar, nggak ada masuk, kepastian gitu. Iya, masuk ke rumah enggak, pergi enggak gitu. Jadi orang yang tadinya mau bertamu nih ke rumah aku karena ngelihat dia nggak jadi masuk karena padahal di dalam nggak ada orang gitu. Iya, karena belum ada kejelasan sampai ke dalam gitu. Makanya aku bilang orang lain nggak masuk, dia pun nggak masuk gitu kan. Cuma ngalangin doang. Makanya aku bilang respon dia gimana? Kayak dia sebenarnya sempat marah, sempat nggak terima. Kayak dia sempat kayak gimana ya marahnya? Ibaratnya kasar nggak sih kalau dia marah? Enggak. Apa bahasa dia katanya? Bahasanya kayak apa ya? Gak bisa diobrol sih, lebih ke gak terima aja. Orang gak terima kalau gak terima diputusin gimana? Tapi bahasanya baik. Karena aku pun ngobrol ke dia awalnya baik-baik. Lalu habis itu dia mungkin makin emosi ya, karena dikiranya mungkin aku cuma nge-ghost doang, nge-tracker dia doang kayak buat bikin dia takut. Jadi besoknya nikahin aku. Sebenarnya enggak. Aku di situ memang udah bulat aku mau udahin hubungan ini. Udah nggak bener aku bilang kan. Habis gitu udahlah. Terus dia mungkin ada perasaan marah ya karena nggak terima tiba-tiba diputusin dong. Orang kita lagi baik-baik aja, kita nggak ada berantem. Terus dia sempet kayak bukan ngancem sih. Ya kalau ngancem nggak apa-apa kali. Kalau dia ngancem balik lah. Oh iya. Di kayak gimana dia? Ada bukti di sini. Mau melaporkan istri. Apa katanya? Dia kayak aku kan paling sebel kalau misalkan dia udah kayak muji-muji, bukan muji sih, lebih ke membandingkan ke teman-teman aku kayak gitu. Terus ada misalkan aku punya teman kakak kan cantik gitu, terus dia tiba-tiba ngomongnya kenalin dong sama itu. Dia sering ngomong kayak gitu. Makanya kayak gunanya gue apa di sini? Jadi dia minta kenalin ke kamu. Iya, kayak bercanda doang. Tapi kan yang namanya perempuan bercandain gitu nggak terima dong. Iya, tapi kamu bisa membedakan kan itu benar atau bercandaan, benar ya sih? Iya. Nah, lalu. Terus dia ngomong gini, ibaratnya karena kita ngomong kayak bahasa Sunda ya. Kayak kalau di Indonesia gimana ya? Nanti jangan pernah nyesel katanya. Kamu ngebubarin hubungan ini kata dia kan. Kamu nggak akan nemu orang kayak aku. Justru itu kenapa aku membubarkan sama dia. Aku nggak mau ketemu orang kayak dia lagi. Pede ya Anda. Bagus banget kali Terus habis gitu dia semakin nanti gue aja yang sawe nggak mau, thank you. Terus habis gitu dia sempat ngomong gini, nanti kalau misalkan kedepannya kamu lihat aku jalan sama teman-teman kamu, jangan pernah ya pesta lah kita. Bukan gini loh kak, misalkan kan aku udah ngebubarin hubungan aku sama dia kan. Nanti jadi karena dia nggak terima ucapan dia kayak apa? Nanti kedepannya kalau misalkan kamu ngelihat aku, kata si cowoknya, kalau kamu ngelihat aku sama temen kamu, ibaratnya tiba-tiba sama kakak di jalan, kamu jangan pernah musik-musik hidup aku, katanya kayak gitu. Terus gue bilang, malah aku tawarin, kayak gini. Ih, jijik kali Anda bilang kan, mau sama siapa? Mau sama A, mau sama B, sama C, aku tawarin sama dia. Terus? Tapi yang jadi pertanyaan, dianya mau apa enggak? Teman-temanku mau enggak sama kamu? Kesel loh, aku sebenarnya sempat kesulut emosi karena kayak anjir dia mau sama teman-teman gue kan. Nanti maksudnya meskipun aku yang bubarin tetap aja dong kalau ngelihat dia mau apalagi temen aku gitu kan. Kamu masih ada rasa takut, rasa cemburu ya pada saat itu? Ada, sampai beberapa jam ke depan ada. Oke, terus? Nah habis gitu udahlah, akhirnya aku bubar. Terus awalnya aku mikir gini, nih pasti susah move on nih. Maksudnya susah lupa karena hubungan aku nggak sebentar, maksudnya bukan cuma sebulan 2 bulan, aku hampir 2 tahun. Tapi ternyata nggak kakak tahu apa?
2 hari setelah aku bubarkan hubungan itu, ilfil kali aku sama dia. Kenapa? Ganggu. Kenapa? Dia kan nelpon, kayak awalnya kan dia ngancem-ngancem aku segala rupa, kayak bla 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 A B C D sampai Z, dia ngancem-ngancem aku kayak gitu kan. Tiba-tiba besoknya dia nelpon, tahu nggak? Kamu benar mau bubar? Lah, aku bilang kesel kan, gimana nggak kesel? Kamu benar mau bubar? Kamu udah pernah bulat? Aku di situ sempet kayak benar, aku bilang aku benar, aku ngomong baik-baik benar, aku bilang aku nggak bisa ngelanjutin ini kayak bla bla bla. Aku ngelihat masa depan aku, terus aku lihat keluarga aku gitu kan. Gak apa-apa lah aku kasarnya nemu cowok yang entah itu kere, entah itu jelek atau apa, tapi dia single gitu. Aku mikirnya gitu. Terus gak harus kayak kamu gitu. Yang penting aku ada kejelasan, aku ada benar-benar pacar yang itu pacar aku gitu. Terus? Udahlah, akhirnya udah berjalan beberapa hari, akhirnya sampailah aku sini. Sampai ketemu kakak. Oh oke, berarti jadi proses move on-nya nggak lama guys. Jadi kalau misalkan kalian ada di posisi kayak aku, terus kalau misalkan kedepannya kalian takut A, B, C, D, jangan ada perasaan takut kalau misalkan kalian. Tapi pada saat kamu, berarti kamu cabut itu di hari keberapa? Cabut kemana? Ke sini. Itu udah 1 bulan setelah hari raya kalau nggak salah. Hari raya tuh bulan Mei ya. Berarti bulan selama Mei 1 bulan itu dia ganggu. Pernah ketemu lagi setelah putus? April. Enggak pernah ketemu. Dia sering aja ketemu. Dia sering kayak ngechat aku, makanya aku bilang aku ilfil sama dia tuh kayak gitu. Ganggu. Aku bikin story WhatsApp, aku gini orangnya, aku nggak akan blokir dia karena aku bubarin juga dia juga dengan secara baik-baik kan. Makanya ya udah nggak aku blokir, nggak aku delete nomornya. Aku bikin story dia komen. Sampai apa sih? Kesel sendiri kan aku jadinya. Terus dianya pernah nggak tiba-tiba datang gitu? Enggak, dia nggak berani. Tapi kalau misalkan dia ngechat tiba-tiba kayak mau ke situ katanya bla bla bla, kangen suasana ini itu kayak ya udah kalau kesini aja silaturahmi, tapi bukan berarti aku mau balikan gitu. Oke, berarti apa namanya pada saat sebulan itu kamu nggak pernah ketemu dan langsung cabut ke sini? Iya. Pada saat kamu udah cabut ke sini dia masih ngejar-ngejar nggak? Enggak, sempat apa katanya? sampai ngomong dia kayak gini. Mau nggak balik entah itu ke rumah atau ke tempat lain gitu, asal jangan di sini gitu. Bilang nggak mau. Terus dia bilang benar itu yakin. Bilang yakin. Dia sampai yakinin aku beberapa kali nelpon. Kayak ya udahlah yang penting. Terus kalau misalnya dia bilang kamu balik, aku bakal nikahin kamu. Pernah nggak ada kata-kata itu? Ada, makanya dia ngomong gitu kak. Terus gimana? Kayak kayak kamu mau balik nggak? Kalau misalkan balik, kan katanya Berli mau kejelasan, Berli mau ini. Terus aku bilang itu dulu kan dia tahu kan, karena kan aku bilang aku udah sempat mau jadi yang kedua meskipun itu sirih. Kan. Gila. Dia sampai ngomong gini, kayak dulu kan kamu minta buat kejelasan, katanya minta buat jadi istri kedua nggak apa-apa, katanya gini. Aku siap. Jadi maksudnya dia mau nikahin aku kalau misalkan aku balik. Aku bilang iya, aku siap. Itu dulu. Untuk sekarang aku udah smart. Aku nggak bisa. Aku bilang aku nggak bisa. Dia gimana dijawab kayak gitu? Ya udah katanya kalau misalkan nggak bisa, maaf gini ganggu bla bla bla. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku jawab lah. Itu berarti udah terakhir nelfon di sini udah satu kalian gitu. Iya. Tapi oke. Abis itu aku blokir. Karena menurutku bukan berarti aku tidak mau silaturahmi dengan orang, apalagi dia udah lama kenal aku gitu. Tapi lebih baik seperti itu, karena kalau misalkan aku nggak ngejaga itu, amit-amit ya kedepannya bisa mungkin terjadi lagi hubungan yang kayak gitu, makanya aku blokir aja. Terus kalau misalnya ditanya nih, kedepannya ada yang ganteng, kaya raya, terus suami orang juga mau nggak? Ganteng kaya raya? Nggak. Yakin? Nggak. Sebenarnya aku orangnya bukan berarti aku nggak lihat fisik ya, sorry. Namanya orang normal. Munafik kalau kalian nggak. Cuman dari diri sendiri enggak ya, kalau tergoda nggak tahu ya. Nggak tahu. Enggak, bercanda guys. Aku nggak akan ulangin kesalahan 2 kali. Aku bukan keledai. Maksudnya gini, munafik orang kayak aku mah nggak lihat fisik, aku mah gini itu munafik sebenarnya. Karena apa? Kamu lihat orang itu, kayak ini aku suka dari postur badannya, entah itu apa, pasti kayak gitu kan. Tapi maksudnya kalau untuk menjadi bodoh untuk kedua kali, aku juga nggak sebodoh itu gitu maksudnya. Jadi berarti menyesal nggak dengan kejadian itu? Menyesal lah. Menyesal. 2 tahun. Apa menjadi pelajaran aja?
Nah itu aku menjadi pelajaran. Kenapa? Jangan jadikan suatu hubungan buat fun-fun aja. Itu karena ya, tahu. apa namanya, maknanya ya. Ya maknanya kayak gitu. Oke. Karena ngelihatnya gini loh, apalagi kalian jangan memulai untuk sesuatu hal yang dipikir nggak akan besar. Semua ya. tuh berawal dari kecil gitu. dulu Iya, gitu ya. Bener banget Kak. Karena dulu pun aku niatnya cuma buat seneng-seneng, ternyata ya kalian tahu, dengar cerita kan. Kayak gitu. Makanya bilang jangan melakukan hal-hal yang kalian anggap sepele, ternyata kedepannya bisa menjadi fatal buat kalian sendiri. Oke. Berarti apa namanya, cerita dari Berli, namanya Berli doang? Berli. Nama aslinya Berli? Berliani. Oke. Tapi aku lebih dikenal sama Berli untuk di sosmed gimana. Pokoknya kan biasanya kan ada orang-orang yang ya sorry ya, maksudnya yang pikirannya sempit gitu, maksudnya di kawasan Berli ini kan pasti pada nonton dong, secara kan MC Channel ini ditonton seluruh dunia gitu kan, ada 300 juta orang penonton gitu ya untuk awal satu harinya gitu, amin. Nah itu nah maksudnya tuh apa namanya, untuk kalian yang lingkungan teman-teman Berli di sana, kalian jangan pernah ngebully dari cerita ini karena ini masa lalu dia, dan ini bisa jadi pelajaran untuk kalian juga gitu ya, karena apa nih di kalau misalnya kalian piknik yang jauh gitu ya, kejadian ini tuh apa ya, nggak lebih parah dari kejadian-kejadian yang terjadi di dunia gitu. Jadi maksudnya tuh jangan terlalu kampungan lah gitu. Tapi jangan mewajarkan hal yang tidak wajar juga. Nah, maksudnya kayak kalau zaman sekarang kan orang-orang mikirnya kayak ya udahlah dia pelakor maksudnya udah dianggap biasa, wajar lah dia jadi pelakor nih. Jangan mewajarkan hal yang tidak wajar. Nah, tapi ngebully juga jangan gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau sharing sama aku karena kalian mengalami hal yang sama sama aku, boleh di DM IG-nya ya, karena nanti IG-nya sepanjang video dipasangin Bang. Ya, jadi buat nih, bisa di DM, bisa di follow ya. Buat pembelajaran aja. Aku kalau misalkan kalian ada yang nggak suka dengan cerita aku, misalkan kayak perempuan nggak benar atau apa, mungkin itu penilaian kalian. Aku juga nggak membenarkan bahwa aku perempuan baik-baik. Aku juga bukan orang yang seperti itu, tapi untuk masa lalu ya biarin aja lah. Buat aku sekarang itu pembelajaran. Jadi pembelajaran ya, untuk buat aku sekarang orang lain ya. Jangan melakukan kesalahan 2 kali aja. Kalau misalkan aku melakukan kesalahan 2 kali, berarti itu bukan kesalahan tapi hobi. Itu hobi, bukan kesalahan. Kalau misalkan misalkan aku dulu jadi pelakor, tiba-tiba sekarang jadi pelakor lagi, itu berarti bukan kesalahan dulu aku itu. Hobi aja jadi pelakor. Gitu. Jangan dijadikan hobi, guys. Itu kesalahan. Karena apa? Karena apa? Karma berlaku. Aku pun kadang mikirnya, nanti karma buat aku apa ya? Kedepannya gimana ya? Kayak gitu. Aku pernah ada rasa takut, entah itu aku nanti sudah punya suami, tiba-tiba suami aku kayak gitu, berarti itu hukum karma dong, hukum alam buat aku. Makanya kenapa dulu aku nggak boleh sama sekali aku bilang jangan ceraiin istri kamu. Kalau kamu mau nikah sama aku nggak apa-apa jadi yang kedua. Dulu aku sempet. Tapi apa nih, pada saat kamu udah bubar, istrinya tahu nggak hubungan selama ini? Enggak. Jadi nggak pernah tahu. Malah dia takut loh sebenarnya sama aku sekarang. Kenapa? Ya iyalah, kartu dia di aku. Jadi dia nggak bisa, maksudnya bukan berarti aku mengancam dari segi apapun. Tapi kalau misalkan apa ya, ada sesuatu yang hal jelek yang dia omongin atau apa, tiba-tiba ada hal jelek tentang aku, ya hati-hati ya. Aku diem bukan berarti aku nggak bisa berontak gitu. Tapi ada saatnya. Ngapain aku tiba-tiba, misalkan kita sekarang baik-baik, kalau misalnya pengen baik-baik, ya lu juga diem-diem baik-baik gitu, jangan aneh-aneh gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan dia macem-macem ya, sorry itu aku juga bisa melakukan hal itu gitu. Tapi untuk sekarang jaga baik-baik, apalagi silaturahmi gitu kan. Aku pun kenal dia dulu baik-baik, terus aku bubarin hubungan aku sama dia baik-baik, masa sekarang sampai jelek. Cuma kalau untuk memblokir itu demi kebaikan aku sama dia juga, sama semuanya juga. Jadi sekarang udah diblokir ya? Udah aku blokir. Oke, berarti segitu aja ya ceritanya, manja loh. Pokoknya kalian dari cerita ini, kalau misalnya kalian tertarik untuk lebih dekat sama mbaknya, kalian boleh follow Instagramnya yang tertera di bawah ini ya kan. Dan thank you so much untuk Mbak Berlin ya, udah mau jadi narasumber dari kisah nyatanya. Dan untuk kalian juga yang punya kisah nyata gitu, kalian boleh DM aku. Atau misalkan kalian mau cerita
boleh komunikasi komen gitu. Enggak, boleh komen di video ini ya. Kalau misalkan kalian merasa kayak ih sama nih ceritanya kayak aku tapi nggak mau DM aku karena ribet harus buka DM, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Buat sharing aja. Nanti aku baca, nanti ku answer ya. Nanti bisa dijawab sih. Ya, nanti gitu. bisa dijawab kan sama Mbak Berlinnya langsung. Tapi sekarang alhamdulillah, dan doain aku juga buat kedepannya, mudah-mudahan aku nggak ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama, dan aku menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Oke. Pokoknya thank you so much untuk Mbak Berlinnya. Dan thank you so much untuk kalian yang dari tadi udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, terus di share juga ke teman-teman kalian. Dan I love you so much dari aku Miss Catherine dan Berli. Dadah. Bye-bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduan